Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita mulai masuk tema 1, subtema 4 ya. Dan di video kali ini ada dua muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama, bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan. Dan yang kedua, PPKN tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Langsung aja yuk disimak videonya. Lihat, ada siapa di sini? Ya, si Udin. Si Udin lagi ngapain? Ya, dia lagi buang sampah di tempat sampah. Jadi kalian harus tiru si Udin ini ya. Lihat, dia buang sampahnya di tempat sampah. Oke, ini ada cerita tentang si Udin. Ya, kita baca sama-sama yuk. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kalian perhatikan di cerita tadi, kan si Badu mengajak Udin untuk membuang sampah ke dalam got. Tetapi Udin bilang, tidak mau ah. Nah, kalimat Udin tersebut disebut sebagai kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Jadi, kalimat penolakan adalah kalimat yang bertujuan menolak ajakan atau tawaran orang lain. Kalian pernah diajak teman main tapi tidak bisa, misalnya karena harus mengaji atau harus mengerjakan PR atau lagi sakit. Atau mungkin kalian pernah ditawarin makanan tapi masih kenyang. Nah, apakah kalian menolak? Apa yang kalian ucapkan untuk menolak? Ya, jadi biasanya kalimat penolakan itu ditandai dengan kata tidak. Kemudian, maaf, terima kasih, lain kali ya, dan sebagainya. Misalnya tadi kalau lagi ditawarin makanan tapi masih kenyang, kalian bisa bilang, oh tidak, terima kasih, saya masih kenyang. Atau tadi diajak main, tapi harus mengerjakan PR, bisa bilang, oh maaf, tidak bisa ikut, aku harus mengerjakan PR dulu, seperti itu ya. Kemudian, kalimat penolakan itu harus diucapkan dengan sopan. Kenapa harus sopan, Miss? Ya, supaya enak didengar ya. Kalian sendiri kalau misalnya ada orang yang menolak kalian dengan kasar, apakah kalian marah, kesal? Ya, jadi kita harus mengucapkannya dengan sopan untuk menjaga perasaan orang lain ya. Jadi supaya orang tidak tersinggung, supaya enak didengarnya, kita harus ucapkan dengan sopan. Kemudian juga harus disertai dengan alasan supaya orang tahu kenapa kita jadi tidak bisa, kenapa kita menolak, ya kenapa kita jadi tidak menerima tawaran mereka. Jadi kalian harus menyertakan alasannya. Nah, mengucapkan kalimat penolakan dengan sopan bisa menjaga kerukunan. Nah, seperti Udin tadi, waktu menolak ajakan Badu membuang sampah di got. Udin bilang tidak mau ah. Itu kalimat penolakan dari Udin. Nah, alasannya kenapa Udin tidak mau? Alasannya nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jadi itu alasan Udin menolak ajakan Badu. Contoh lain, misalnya Naila ditawarin Rara kue, tapi Nailanya masih kenyang karena sudah makan di rumah. Maka Naila bisa bilang, tidak, terima kasih, aku sudah kenyang.
Atau misalnya Rafa diajak Nova main, tapi Rafa sudah janji sama ayahnya mau memperbaiki sepeda bersama-sama. Nah, Rafa bisa bilang ke Nova seperti ini, "Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku mau memperbaiki sepeda bersama ayah." Contohnya lagi misalnya April diajak main sama Zahra, tapi April mau ke rumah neneknya. Nah, April bisa menolak dengan ucapan seperti ini. "Lain kali saja ya, hari ini aku mau ke rumah nenek." Bagaimana kalau kita yang ditolak? Nah, kalau kita yang ditolak, bisa bilang, "Oh, tidak apa-apa." Atau bisa bilang, "Baiklah." Ya, jadi kita menghormati keputusan orang lain. Tidak perlu kita memaksakan kehendak kita sendiri ya. Misalnya temannya tidak bisa main karena dia sakit. Ya, jadi tidak bisa dipaksa-paksa. Masa temannya sakit dipaksa-paksa untuk main? Kan kasihan ya. Jadi kita hormati keputusan orang lain. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, tidak memaksakan kehendak itu termasuk penerapan sila keberapa ya? Iya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian masih ingat apa lambang negara Indonesia? Ya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kita baca Pancasila sama-sama dulu yuk. Mulai, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa bisa kalian terapkan di masyarakat dengan cara saling menghormati antar umat beragama. Jadi walaupun agamanya berbeda-beda, tetap harus hidup rukun dan saling menghormati. Mau agamanya Hindu, Islam, Buddha, atau Kristen, ya, kalian harus saling menghormati perbedaan tersebut. Tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain ya. Kita harus menghormati dan hidup rukun antar umat beragama. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di masyarakat, misalnya dengan cara menjenguk tetangga yang sedang sakit. Jadi kalau ada tetangganya yang sakit, kita jenguk. Terus kalau kita bisa, kalau ada uang gitu ya, kita bawakan misalnya buah atau makanan lain supaya dia cepat sembuh. Ya, jangan lupa kita doakan juga supaya cepat sembuh. Tapi kalau misalnya corona seperti ini tidak bisa dijengukkan ya. Ya, jadi kalian bisa bantu tetangga kalian dengan misalnya mengirimkan atau membelikan makanan, terus taruh di pagar rumahnya atau di teras rumahnya gitu. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah dan bisa di rumah aja mereka sampai coronanya hilang. Kalau sila persatuan Indonesia bisa kalian terapkan di masyarakat dengan cara bekerja bersama-sama membersihkan lingkungan ya. Jadi gotong royong ya, sama-sama membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa diterapkan di masyarakat misalnya dengan melakukan pemilihan ketua RT. Jadi warga kampung gitu ya melakukan pemungutan suara dan memilih siapa yang akan menjadi ketua RT. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kalian terapkan dengan cara berbagi kepada sesama. Terlebih lagi kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya ada korban bencana alam gitu ya. Jadi
kita kalau ada kelebihan uang atau kelebihan makanan, pakaian, bisa dibagikan kepada mereka yang sedang terkena musibah. Sekarang waktunya kuis. Kalimat yang bertujuan menolak ajakan atau tawaran orang lain disebut A. Kalimat penolakan. B. Kalimat ajakan. Jawabannya A. Kalimat penolakan. Berikut ini yang merupakan contoh kalimat penolakan adalah A. Maaf, aku tidak bisa ikut. Atau B. Rapikanlah buku-buku di rak. Jawabannya A. Maaf, aku tidak bisa ikut. Lambang sila kelima adalah apakah pohon beringin atau padi dan kapas? Jawabannya padi dan kapas. Menjenguk tetangga yang sakit merupakan pengamalan sila ke A. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau B. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang merupakan contoh pengamalan sila keempat adalah A. Membantu korban bencana alam, atau B. Melakukan pemilihan ketua RT. Jawabannya B. Melakukan pemilihan ketua RT. Kalian hebat! Oke, sekian dulu penjelasan dari Miss. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.